Ya Tuhan Yesus, kembali lagi kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kini tiba saatnya kami mau masuk dalam pengajaran firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami di tempat ini, sehingga saat pemberitaan firman-Mu itu dapat tertanam di hati dan pikiran kami. Tidak layu begitu saja tapi bisa bertumbuh dan bisa menjadi berkat bagi kami dan banyak orang. Ya Tuhan, apabila ada roh-roh jahat yang selalu mau mencuri firman Tuhan dari dalam pikiran kami tolak dan kami patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kiranya seluruh di bawah kendalinya Tuhan. Ini kami ya Tuhan yang siap menabur benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Tidak dikatakan berbahagialah orang yang memiliki jalan keluar dalam pencobaan. Tidak dikatakan berbahagialah orang yang mendapat jawaban dalam pencobaan. Tapi ayat firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang bertahan di dalam pencobaan. Karena Tuhan punya time limit atas setiap masalah kita. Jangan buru-buru mau cepat keluar, saudara. Ya, makanya kalau ada jemaat datang, Bu, doakan Bu, biar cepat rumah tangga saya dipulihkan, biar cepat keuangan saya dipulihkan, biar cepat utang saya lunas, biar cepat. Orang Kristen itu selalu pengen yang cepat. Saudara bayangkan bangsa Israel, mereka sudah berjalan jauh, tinggal besok mau masuk tanah perjanjian, tinggal besok. Tuhan bilang negeri itu sudah di depan matamu. Kirim dulu pengintai untuk mengintai sebelum engkau memasuki negeri itu. Dikirim pengintai, mereka lihat 12 pengintai dikirim mewakili 12 suku Israel. Bukan orang sembarangan. Tuhan bilang pilih para pemimpin, karena para pemimpin itu cara pandangnya berbeda. 12 orang masuk, yang 10 membawa kabar busuk. Alkitab menulis 10 orang membawa kabar busuk. Mereka berkata, negeri itu baik, penuh berlimpah susu dan madu. Semua berkata baik, tapi 10 orang berkata, tidak mungkin kita bisa masuk. Kita ini di depan mata orang-orang Kanaan cuma seperti belalang. Negeri itu dengan orang-orang enak, tinggi, besar, raksasa, tidak mungkin kita bisa masuk ke sana. 2 orang berkata, memang negeri itu berlimpah susu dan madu, hasil tanahnya luar biasa. Dan mereka 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, bilang apa? Kalau Tuhan sudah berjanji akan memberikan negeri itu, Tuhanlah yang akan memberikan bagi kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu mikir. Apa yang terjadi? Saudara, 10 orang pengintai berhasil membawa kabar busuk. Dan memang rasanya hari-hari ini pun kabar busuk itu lebih menarik daripada kabar baik. Ya enggak? Ya, bad news itu lebih enak daripada good news. 10 pengintai berkata, nggak mungkin, kita ini cuma seperti belalang, nggak mungkin kita masuk ke negeri itu. Yosua dan Kaleb berkata, kalau Tuhan yang berjanji, kita nggak usah mikir, Tuhan yang akan beri. Mereka berkata, kita cari pemimpin lain aja, kita balik ke Mesir, nggak usah ikutin Musa. Hari itu juga, sebenarnya besoknya mereka sudah mau masuk tanah perjanjian. Tapi karena mereka melakukan hal itu, Tuhan berkata, mulai dari hari ini engkau akan berputar 40 tahun lagi di padang gurun. Engkau akan berputar 40 tahun lagi di padang gurun. Sayang gak saudara? Seringkali kita ini sudah mau menikmati janji Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen cuma berputar? Karena engkau berespon salah ketika engkau diproses. Berseru kepada Tuhan. Di dalam kesesakanmu yang terpenting adalah engkau memperoleh kelegaan dulu, saudara. Karena kelegaan akan membuat engkau bisa bersyukur sekalipun engkau belum melihat jalan keluar. Waktu engkau lega, engkau bisa berkata, terima kasih Tuhan. Aku lega karena aku percaya rencanamu itu yang terbaik. Aku bersyukur bagi semua yang terjadi di dalam hidupku, karena Tuhan tidak pernah salah. Itu yang harus kita lakukan.
Ya, jangan cepat-cepat minta jalan keluar, dan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Karena Dia tahu kalau terlalu cepat kita pasti salah jalan. Kita ini tawanan roh. Kenapa Tuhan perlu membentuk kita, menghancurkan kita? Supaya kita hidup bagi kepentingan Tuhan. Supaya kita belajar apa yang Tuhan mau di hidup ini. Kita ngikutin daging gak pernah ada selesainya. Lihat orang pakai tas mahal, kita kepengen lebih lagi, gak ada selesainya. Kita harus cukup bagi diri kita sendiri. Supaya Tuhan bisa mempercayakan banyak hal besar. Kenapa saudara? Tuhan itu membentuk kita, ya, supaya kita ini mengerti. Karena untuk menyelaraskan cara pikir bangsa Israel dengan cara berpikir Tuhan, itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Nah, kalau kita ini nggak pernah selaras dengan cara pikir kita, maka kita akan terus berputar di hidup ini, nggak pernah selesai. Dengan diri kita nggak pernah selesai. Ingat saudara, bersyukur kalau Anda hari ini diproses. Kalau ada yang belum diproses, saya doakan biar diproses. Berarti Anda dewasa kalau Anda mau diproses. Ayo kita jadi orang Kristen yang mau diproses. Kenapa? Untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga, bukan orang sembarangan. Tidak ada orang sembarangan bisa masuk surga. Jangan santai dengan kekristenanmu. Jangan santai dengan imanmu. Tanya kepada Tuhan, apa rencanamu bagi hidupku Tuhan? Sebab Dia membentuk kita untuk sebuah rencana yang besar. Untuk sebuah rencana yang besar. Dunia sedang berjalan kepada kebinasaan. Kita harus membawa kabar baik itu. Kita berlomba saudara dengan dunia ini. Perceraian terjadi di mana-mana. Orang kehilangan tujuan akan kehidupan. Kita harus membawa. Kita harus menyampaikan tujuan Tuhan dalam hidup manusia. Bagaimana supaya Tuhan ada di pihak kita? Kejar perkenanan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Minta penyertaan Tuhan. Terus Tuhan, apa yang perlu aku benahi? Aku mau benahi hidupku Tuhan. Taruh harapanmu pada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini selain daripada Tuhan. Dan Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan pernah andalkan manusia, tapi taruh iman kita kepada Tuhan. Ya, taruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan memandang kepada manusia, tapi pandang pada Tuhan hari-hari ini saudara. Saya menemukan banyak orang-orang yang datang sama saya, Bu, saya begini-begini. Saya selalu berkata, cari Tuhan, dilarang titip doa. Saya tidak akan berdoa buat saudara. Engkau punya hak istimewa untuk datang pada Tuhan secara pribadi. Tuhan menunggu engkau datang secara pribadi. Jangan titip doa sama saya. Apalagi ada ibu-ibu, Bu, titip doa buat suami saya. No, saya tidak akan menangis buat suamimu karena saya tidak mencintai suamimu. Seorang ibu di Tentena bersaksi kepada saya, suaminya merokok, pemabok, penjudi, nggak pulang rumah. Ya, dia capek minta titip doa sama pendeta, minta pendeta datang untuk injilin, suaminya juga tidak masuk. Sampai akhirnya dia memilih untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Ketika dia temukan ayat firman Tuhan yang berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu, menangkanlah mereka tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Bagi perempuan disuruh menangkan suami tanpa perkataan itu sulit nggak? Sulit, karena perempuan itu sukanya berkata-kata. Satu hari 30.000 kata minimal keluar dari mulutnya perempuan. Ya, lalu ibu itu bilang, saya mencoba mempraktekkan firman itu, Bu. Saya doa kepada Tuhan. Saya stop. Tadinya saya marah-marah. Kalau beresin asbak rokok, beresin debu rokok, saya sambil ngoceh, sambil marah-marah. Ya, jangan bersandar pada manusia, siapapun dia. Taruh imanmu kepada Tuhan. Hanya orang yang hidup mengandalkan Tuhan hari-hari ini akan melihat pembelaan Tuhan. Sungguh-sungguh bangun iman, sungguh-sungguh bangun keluargamu dalam Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan dulu kepada saya, pulau-pulau menanti pengajaranmu, bangsa-bangsa menanti pengajaranmu.
Saudara, alami Tuhan secara pribadi, alami Tuhan. Dalam setiap proses yang engkau alami, engkau akan melihat mujizat, dan itu akan menjadi satu modal utama engkau punya kesaksian tentang Tuhan yang hebat. Ya, makanya orang tanya sama saya, ada pendeta bilang, Bu Debbie, saya mau belajar dari ibu, bagaimana tips Bu untuk bisa berkhotbah? Saya lihat orang itu banyak suka dengan khotbah. Ibu, kenapa Bu? Saya bilang tipsnya satu aja, hidupi apa yang Anda khotbahkan, khotbahkan apa yang Anda hidupi. Kalau engkau menghidupi firman Tuhan dan engkau mengalami sendiri firman itu, saya berdoa saudara mengalami firman Tuhan, sehingga firman itu bukan hanya menjadi logos tapi menjadi rema dalam hidup kita.